Bab 873, kamu harus ditampar saat kamu malas 3. Dia bahkan tidak akan terkejut jika Xiu melakukan sesuatu seperti itu. Tidak ada burung vermilion. Burung vermilion tidak datang. Shen Yanxiao tertegun sejenak. Meskipun dia telah menitipkan burung vermilion kepada Shen Feng untuk menjaganya, dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan binatang mistisnya. Dengan burung itu bersamamu, apakah menurutmu kau akan bisa berlatih? Xiu sangat menyadari betapa protektifnya burung vermilion terhadap Shen Yanxiao. Dengan kekuatan burung vermilion saat ini, ia dapat menantang semua iblis di tanah terlantar. Jadi, jika ia membawa burung vermilion bersama mereka, Shen Yanxiao tidak akan pergi berlatih, tetapi bepergian. Kalau begitu, aku harus membicarakannya dengannya. Shen Yanxiao menghela napas. Dia sudah bisa memprediksi ekspresi Vermilion Bird begitu mendengar berita itu. Tetapi jika kamu meninggalkan Sun Never Sets, bukankah kamu tidak akan mampu menyerap unsur-unsur gelap? Apakah kamu lupa tentang batu kristal hitam? Shen Yanxiao segera mengerti apa yang dimaksud Xiu. Dia harus membawa kristal hitam itu bersamanya sehingga Xiu dapat menyerap unsur-unsur gelap darinya untuk sementara. Setelah dia memutuskan untuk berlatih di dunia luar, Shen Yanxiao segera mulai membuat pengaturan. Ketika semua orang di Sun Never Sets tahu bahwa Shen Yanxiao akan pergi untuk berlatih, mereka semua tercengang. Tidak apa-apa kalau dia hanya melemparkan semua tanggung jawab kepada mereka sementara dia bermain-main. Tetapi yang membuat mereka marah adalah bahwa Shen Yanxiao bersiap untuk pergi keluar sendirian tanpa seorang pun. Untuk sesaat, seluruh Sun Never Sets menjadi gempar. Kau bilang kau tidak akan meninggalkanku lagi. Vermilion Bird menatap Shen Yanxiao dengan air mata di matanya sambil menunjuk ke arah orang yang tidak berperasaan, yang akan meninggalkannya lagi. Lan Fengli tampak kecewa. Ia mengulurkan tangannya dan diam-diam menarik lengan baju Shen Yanxiao. Ekspresi wajahnya tampak seolah berkata, "Aku patuh. Bawalah aku bersamamu. Aku tidak ingin meninggalkan adikku." Kota Oriental baru saja mulai dibangun. Apakah sudah pantas bagimu untuk pergi? Dulang berdiri di hadapan Shen Yanxiao sambil memegang setumpuk surat dari kota Oriental. Aku sudah tidak muda lagi. Aku tidak sanggup lagi menanggung tanggung jawab apapun. Paman Sembilan sengaja memijat punggungnya, berpura-pura kewalahan dengan pekerjaan. Tidak baik pergi sendirian. Qixia menyilangkan lengannya dan menatapnya dengan tenang. Kamu harus berbagi kesenangan. Tang Nazi memaksakan ekspresi wajah serius. Tidak aman bagimu untuk sendirian di luar. Yan Yu tampak khawatir. Lebih baik membawa beberapa orang daripada pergi sendiri. Yang Xi menyentuh dagunya sambil bertanya-tanya apakah mereka harus berkemas dan mengikuti gadis kecil itu keluar kota. Menurutku mereka ada benarnya. Li Xiaowei, dengan nada rendah, setuju dengan yang lain. Shen Yanxiao tidak tahan melihat kelima binatang itu menceramahinya serempak. Apakah mereka sudah membicarakan hal ini sebelumnya? Shen Yanxiao tiba-tiba merasakan tekanan ketika dia mendengar keberatan dan protes semua orang. Dia tidak ragu bahwa orang-orang ini akan mengikatnya dan membawanya kembali ke rumah besar sebagai maskot jika dia pergi. Karena tekanan publik, Shen Yanxiao memutuskan untuk tidak keluar untuk sementara waktu. Sebelum seorang pun bisa bereaksi, dia berlari kembali ke kamarnya. Ketika mereka melihat Shen Yanxiao sudah menyerah pada ide itu, mereka akhirnya santai. Namun, keesokan paginya semua orang tercengang ketika melihat kamar tidur kosong. Sialan, kamu kabur tanpa izin. Apakah Anda benar-benar memiliki prinsip moral seorang penguasa kota? Bab 874, Wilayah Utara, 1. Yang disebut penguasa kota tidak bermoral adalah Shen Yanxiao. Ketika dibutuhkan, ia akan muncul dengan tergesa-gesa, dan ketika tidak dibutuhkan, ia akan mulai mengendur. Ini bukan saat yang tepat baginya untuk tinggal di Sun Never Sets, jadi dia memutuskan untuk membolos kelasnya. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengakui bahwa Xiu adalah alasan mengapa dia menyelinap keluar tanpa keraguan sedikitpun. Setelah mengubah penampilannya, dia mengenakan jubah dan memegang peta tanah terlantar. Shen Yanxiao berdiri beberapa kilometer jauhnya dari Sun Never Sets sambil melihat pemandangan di sekitarnya. Setelah dia meninggalkan Sun Never Sets, dia melewati sedikitnya 6 hingga 7 kota dalam satu malam. Dia kadang-kadang akan bertemu dengan 1 atau 2 iblis, tetapi mereka akan pergi begitu melihatnya. Mereka bahkan tidak menyerupai iblis yang pernah memakan manusia. Setan mana yang tidak akan menerkam manusia dan melahapnya.
Apakah setan-setan itu masih punya harga diri? Bagaimanapun, para iblis di wilayah timur Tanah Terlantar tidak akan lagi mengambil inisiatif untuk menyerang manusia yang memasuki Tanah Terlantar. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menantang penguasa kota manusia yang memiliki ratusan iblis tingkat lanjut. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengabaikan manusia. Agar tidak tergoda oleh aura manusia, mereka akan berjalan ke arah yang berlawanan dengan manusia yang mereka lihat. Bagaimanapun, sudah menjadi hal yang umum bagi para iblis di Tanah Terkutuk untuk tidak memakan sedikit pun daging manusia selama ratusan tahun. Mereka masih kuat sehingga mereka tidak akan kelaparan untuk sementara waktu. Terlebih lagi, mereka telah mendengar bahwa ada unsur-unsur gelap di Sun Never Sets yang akan membuat para iblis meneteskan air liur. Jika mereka cukup beruntung untuk memasuki Sun Never Sets dan memiliki kesempatan untuk mencoba makanan yang benar-benar lezat ini, maka bukankah lebih baik membiarkan manusia-manusia yang tidak berguna ini pergi sebagai ganti agar tidak memprovokasi penguasa kota Sun Never Sets? Mereka masih menunggu giliran untuk berimigrasi, jadi bukankah mereka seharusnya menunjukkan kepadanya pertunjukan yang bagus? Karena iblis di wilayah timur begitu berperilaku baik hingga membuat hati Shen Yanxiao tidak bisa mengandalkan mereka untuk melatih dirinya. Apakah itu kesalahanku karena melatih mereka terlalu baik? Shen Yanxiao memegang dahinya dengan depresi ketika dia melihat iblis ke-15 berbalik dan pergi dari jarak 100 meter. Xiu pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat adalah dengan terlibat dalam pertarungan sungguhan. Hanya dalam pertarungan sungguhan, dia dapat merangsang potensinya. Di Tanah Terkutuk, hanya iblis tingkat lanjut yang bisa menekannya dalam hal kekuatan. Rencana Shen Yanxiao untuk meninggalkan Sun Never Sets adalah untuk berlatih sihir dan aura pertempuran di Forsaken Land sementara dia bertarung dengan beberapa iblis tingkat tinggi untuk meningkatkan kemampuannya. Namun, di wilayah timur, bahkan iblis tingkat rendah tidak akan menyerang manusia, apalagi iblis tingkat tinggi yang kecerdasannya sebanding dengan manusia. Sulit untuk berlatih di wilayahnya sehingga Shen Yanxiao tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya ke area lain. Kota tempat kerajaan ketujuh berada terletak di sebelah barat Tanah Terlantar, tetapi merupakan kota terjauh dari wilayah timur sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Shen Yanxiao juga pernah berselisih dengan kota iblis fantasi di wilayah selatan. Pada akhirnya, satu-satunya tempat yang cocok baginya untuk dituju mungkin adalah wilayah utara, wilayah Aliansi Angin Dewa. Aliansi Angin Dewa adalah negara pertama yang mendapatkan pijakan di Tanah Terlantar, dan Blizzard City juga berkembang pesat setelah ratusan tahun beroperasi. Meskipun tiga kekuatan lainnya telah mencoba untuk menghentikan pembangunan Sun Never Sets, Seven Kingdom dan Godwin Alliance tidak mengambil tindakan apapun. Itu adalah isyarat kebaikan mereka kepada tetangga baru mereka. Bab 875, Wilayah Utara, 2. Mereka belum menjadi musuh. Sudah 5 hari sejak pelarian Shen Yanxiao, dan orang-orang di Sun Never Sets sudah menyerah untuk menangkapnya. Mereka hanya bisa bekerja keras dan mengatur segala sesuatunya di kota. Mereka membenci Shen Yanxiao karena kurangnya prinsip moral saat mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Tanpa mereka sadari, penguasa kota mereka telah meninggalkan wilayah hukum mereka dan melangkah ke wilayah utara Tanah Terkutuk. Wilayah utara Tanah Terkutuk adalah tempat manusia pertama kali menginjakkan kaki. Tahun itu, Aliansi Dewa Angin memilih seorang pendekar pedang agung dan mengirim lebih dari 30.000 tentara bayaran. Mereka membutuhkan waktu 10 tahun untuk berhasil membangun Blizzard City. Setelah ratusan tahun beroperasi, wilayah utara Forsaken Land telah menjadi relatif stabil. Namun, stabilitas itu hanya ada di dekat Blizzard City. Selain itu masih merupakan area terlarang bagi manusia, karena iblis masih merajalela di sana. Shen Yanxiao menempuh perjalanan selama 5 hari sebelum mencapai perbatasan antara wilayah timur dan utara. Selama dia melangkah maju, dia akan secara resmi memasuki wilayah Aliansi Angin Dewa. Ketika dia memikirkan betapa tidak puasnya dia dengan ketiga kekuatan lainnya yang menyerang sumber daya wilayah timur, dia menyadari bahwa dia harus berlatih dengan para iblis di wilayah utara. Shen Yanxiao mengeluarkan peta dan melihatnya. Wilayah utara Tanah Terlantar agak dingin, dan ada banyak hutan pegunungan di dekat perbatasan. Perhentian pertama Shen Yanxiao adalah salah satu gunung itu. Dikabarkan bahwa di gunung itu terdapat banyak setan, sehingga tempat itu cocok untuk latihannya. Shen Yanxiao menggosok telapak tangannya saat dia berjalan menuju tujuannya. Suhu di hutan utara sangat rendah.
Untungnya, Shen Yanxiao sudah bersiap dengan baik dan telah berganti pakaian yang lebih tebal sehingga tidak akan terkena hawa dingin. Di gunung yang tandus itu, ia menemukan sebuah gua yang tampaknya telah lama ditinggalkan. Meskipun tidak besar, gua itu cukup untuk melindunginya dari angin dan hujan. Shen Yanxiao menganggap gua itu sebagai tempat perkemahannya. Untuk memulai latihannya, dia tidak pergi ke para iblis di gunung untuk melawan mereka. Sebaliknya, karena aura pertempuran dan sihirnya belum membaik selama beberapa waktu, prioritas utamanya adalah melatih mereka. Atas permintaan Xiu, Shen Yanxiao mulai duduk bersila di tanah dengan kristal hitam dan memulai pelatihannya. Hari-hari kultivasinya membosankan, tetapi Shen Yanxiao sama sekali tidak terganggu. Seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia pertama kali bertransmigrasi, mencurahkan seluruh waktunya untuk pelatihannya. Tidak ada yang mengganggunya, dan tidak ada yang mengganggunya. Dia telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam pelatihannya. Setiap pagi, dia akan makan beberapa makanan sebelum mulai berlatih lagi. Selain 3 kali makan dan istirahat yang diperlukan, dia akan mencurahkan seluruh waktunya untuk berlatih. Dia bisa merasakan bahwa aura pertempuran dan sihirnya tumbuh dengan cepat. Bukan berarti lapisan kelima segel itu sama sekali tidak efektif. Hanya saja dia kurang berlatih sehingga tidak merasakan apapun. Sekarang setelah dia berkonsentrasi penuh pada latihannya, efeknya muncul secara alami. Sudah lama sekali ia tidak merasakan perasaan gembira itu. Shen Yanxiao bahkan mengira ia sedang mabuk oleh perasaan itu. Dia tidak membutuhkan desakan Xiu karena dia sudah menikmatinya. Setelah 10 hari berlatih, ia memantapkan posisinya sebagai pemanah lanjutan dan penyihir lanjutan. Kini ia tinggal selangkah lagi menuju promosi kelas 2. Tepat saat dia tengah larut dalam kegembiraan atas kemajuannya, Xiu mengajukan sebuah saran padanya. Mulai besok, kalian akan berlatih di pagi dan sore hari. Aku akan bertanggung jawab atas latihan tempur kalian yang sebenarnya di malam hari, kata Xiu tiba-tiba. Bab 876, Wilayah Utara 3. Apa, Shen Yanxiao, yang masih mengunyah makanannya, tercengang. Apa maksudmu? Maafkan dia karena lambannya berpikir, tapi dia belum pulih dari pola pikirnya yang berfokus pada pelatihan. Kau, lawan aku, kata Xiu dengan tenang. Lawan, kau, Shen Yanxiao hampir mati tersedak ransum yang baru saja dimakannya. Lucu sekali, dia baru saja menjadi profesional tingkat lanjut dan dia ingin dia bertarung dengannya. Apakah dia ingin dia mati? Hati Shen Yanxiao terasa sesak saat dia memikirkan bagaimana Xiu telah menghancurkan binatang ajaib tingkat 8 dengan satu jari dan bagaimana Xiu telah mengalahkan ahli kelas 2 dalam satu gerakan. Dia telah berkultivasi dengan tekun selama periode itu, dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi, mengapa Tuan Xiu tiba-tiba memutuskan untuk menyingkirkannya? Shen Yanxiao tahu bahwa dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Xiu. Ya, Xiu tidak menganggap usulannya mengejutkan sama sekali. Hati Shen Yanxiao langsung hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Shen Yanxiao menyeka air matanya dengan hati-hati. Dia sama sekali tidak malu karena dia mengungkapkan bahwa dia masih memiliki sedikit kesadaran diri. Itu sudah pasti. Nada bicara Xiu yang dingin membuat Shen Yanxiao ketakutan. Shen Yanxiao ingin menangis. Mengapa dia menyiksanya ketika dia sudah tahu tentang hal itu? Langsung terbunuh. Dia pasti akan langsung terbunuh. Kalau Tuan Xiu lengah lagi, dia bisa saja menindihnya sampai mati. Dia ada di sana untuk berlatih, bukan untuk bunuh diri. Tidak perlu menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Kurasa lebih baik aku mencari beberapa iblis tingkat lanjut untuk berlatih. Kalau begitu, aku tidak butuh bantuanmu. Tidak, dia lebih suka pergi ke seluruh gunung untuk mencari iblis untuk dilawan daripada disiksa oleh Xiu. Pengalaman tempurmu terlalu sedikit, jadi kecepatan peningkatanmu hanya dianggap cepat di antara manusia. Jika kamu tidak segera meningkatkan pengalaman tempurmu, kamu tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhmu. Bahkan jika kamu mencari iblis sekarang, itu tidak akan efektif. Yakinlah bahwa setelah aku membimbingmu, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk mencari iblis untuk berlatih. Xiu berbicara dengan tenang seolah-olah dia tidak menyadari ketakutan Shen Yanxiao. Tapi kau akan memukulku sampai mati, Shen Yanxiao bergumam pada dirinya sendiri. Xiu meninggikan suaranya. Kau terlalu kejam, lengan dan kakiku tak sanggup menahannya. Demi hidupnya, ia akan menghancurkan harga dirinya dan membuangnya. Saya tahu batas kemampuan saya.
Tapi kau secara tidak sengaja menghancurkan binatang ajaib tingkat 8. Jika kau ceroboh saat berlatih denganku, kurasa aku tidak akan sekuat binatang ajaib tingkat 8. Manusia dilatih untuk menyerang. Selain itu, dua profesinya, pemanah dan penyihir, memiliki pertahanan terlemah. Ksatria mungkin bisa menahan kecerobohan Siu, tetapi dengan pertahanannya yang lemah, dia akan terlempar sebelum Siu sempat menamparnya. Kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar. Bukan karena dia lemah, tetapi kekuatan tempur musuhnya sangat jauh. Siu tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia telah membuat anak kecil itu trauma. Setelah beberapa saat terdiam, Siu tampak ragu-ragu sebelum dia berkata perlahan. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Aku khawatir kamu tidak akan bisa berhenti begitu kamu melakukannya. Dia tahu bahwa Siu tidak akan membunuhnya, tetapi prestasi Siu di masa lalu terlalu cemerlang. Dia tidak bisa tetap tenang bahkan jika dia ingin. Tidak, apa, kamu terlalu lemah untuk membangkitkan semangat juangku. Bab 877, Malam yang Halus 1. Dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa membangkitkan semangat juangnya. Itulah sebabnya dia begitu percaya diri. Shen Yanxiao merasa seolah-olah ada darah yang tersangkut di tenggorokannya. Bahkan setelah dia mencoba meludahkannya, darah itu tidak keluar. Akhirnya dia mengerti apa arti sebenarnya dari lidah beracun. Siu telah mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan sehingga dia ingin memukul dirinya sendiri sampai mati. Dia benar-benar memiliki lidah beracun. Guru besar Siu, apakah Anda benar-benar datang ke sini untuk melatih saya atau malah menyiksa saya? Shen Yanxiao begitu gembira tentang kemajuannya ke profesional lanjutan sedetik yang lalu, tetapi Siu dengan cepat menghajarnya hingga babak belur sedetik berikutnya. Dia selalu menjadi orang yang menyerang orang lain. Namun, dia tidak ingat berapa kali dia diserang oleh Siu. Keyakinannya sekarang hancur berkeping-keping. Apa kau yakin? Pasti kau akan bersikap lunak padaku. Shen Yanxiao bertanya dengan sedih dan marah sambil menelan darah di tenggorokannya. Ya, Siu bertekad. Baiklah, Shen Yanxiao tahu bahwa dia tidak bisa melawan, jadi dia hanya bisa menyetujui usulan Siu. Namun, dia sedih tentang kehidupannya yang seperti neraka. Seperti yang diharapkan, dia seharusnya tidak memeluk paha seseorang. Jika dia melakukannya, dia akan dipukuli. Sebenarnya, Shen Yanxiao terlalu khawatir. Bahkan jika Siu dapat mewujudkan tubuh fisiknya, dia hanya dapat melakukannya untuk sementara. Oleh karena itu, bahkan jika dia dipukuli, itu hanya akan berlangsung sebentar. Malam berikutnya, Shen Yanxiao menyaksikan dengan berat hati saat kabut hitam melonjak dari tubuhnya dan secara bertahap membentuk siluet di depannya. Raja malam dari tanah terlantar itu gelap gulita. Di hutan yang gelap, Shen Yanxiao melihat Siu, yang sudah lama tidak dilihatnya, dengan bantuan kristal cahaya yang ditempatkan di sekelilingnya. Dia masih setampan yang diingatnya, dan fitur wajahnya yang sempurna tampak sangat menawan di bawah cahaya. Matanya yang setengah menyipit keemasan menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Rambut hitam panjangnya terurai santai di bahunya. Tidak ada suara di sekitarnya, hanya angin sepoi-sepoi yang bertiup melewatinya, mengangkat rambutnya yang hitam seperti satin saat menyentuh pipinya yang putih dan tanpa celah. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia bertemu langsung dengan Siu, Shen Yanxiao tetap merasa tidak nyaman. Di tengah kegelapan malam, lelaki sempurna itu berdiri di sana dengan tenang. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba tampak tidak penting. Penampilannya seperti lukisan yang indah. Dimanapun ia berdiri, pemandangannya menjadi tidak menarik. Ahem, haruskah aku mulai sekarang? Shen Yanxiao mengalihkan pandangannya dengan tidak nyaman. Pria tampan di depannya ada di sini untuk menyiksanya, tetapi mengapa dia merasa malu? Itu tidak masuk akal. Dia bukan seorang masokis. Siu memiringkan kepalanya. Rambut hitam panjangnya terurai di bahunya saat dia bergerak, dan rambutnya yang panjang tersampir di pinggangnya. Matanya yang setengah menyipit berwarna emas setenang air. Tidak ada emosi yang terlihat di matanya. Shen Yanxiao meliriknya sekilas, meskipun hanya sekilas, tetapi jantungnya berdebar kencang. Setelah bereinkarnasi, dia telah melihat banyak pria tampan. Bahkan Qixia yang lainnya dianggap sebagai beberapa pria paling tampan yang pernah dia lihat. Dia berpikir bahwa setelah dia melihat begitu banyak wanita cantik, dia akan bisa tetap tenang menghadapi semua pria tampan itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Siu akan terus-menerus membuatnya kagum dengan ketampanannya.
Jika Qixia dan yang lainnya sama cemerlangnya dengan bintang-bintang di langit tengah malam, keberadaan Xiu bagaikan matahari yang bersinar terang di siang hari. Bahkan jika seseorang tidak melihat cahayanya, mereka akan tetap diselimuti oleh sinar matahari. Bab 878, Malam yang Halus 2. Shen Yanxiao menganggap dirinya sebagai penikmat kecantikan, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan penampilan Xiu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Xiu menatap Shen Yanxiao, yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya, dan sedikit keraguan muncul di mata emasnya. Dia bisa merasakan sedikit fluktuasi dalam pikiran Shen Yanxiao, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Tidak ada. Shen Yanxiao buru-buru menggelengkan kepalanya. Jika Xiu menyadari bahwa dia diam-diam menilai kecantikannya, dia mungkin akan menamparnya sampai mati. Di dunia ini, jarang ada lelaki yang menghargai kecantikannya saat dinilai. Meskipun Xiu bukan seorang laki-laki, dia tetaplah seorang laki-laki, dan seorang yang berkuasa. Oleh karena itu, dia pasti tidak menyukai komentar seperti itu. Agar tidak dipertanyakan oleh Xiu, Shen Yanxiao segera menyingkirkan semua pikiran aneh di benaknya. Dia pasti akan terbunuh jika dia mengintip kecantikan seorang ahli super. Sudah kubilang, kau tidak perlu takut. Xiu hanya bisa menghela napas ketika melihat ekspresi Shen Yanxiao yang ketakutan. Sebelumnya, dia hanya menunjukkan kekuatannya 2 kali di depan Shen Yanxiao. Pertama kali untuk mengintimidasi kedua Phoenix, dan kedua kalinya saat berhadapan dengan ahli kelas 2 dari Istana Bintang Rusak. Dia tidak pernah menunjukkan kekuatan penuhnya, jadi mengapa gadis kecil itu begitu takut? Tidak, Shen Yanxiao ingin menjelaskan, tetapi dia takut Xiu akan mengetahui pikirannya jika dia melakukannya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tutup mulut. Jika orang-orang di Sun Never Sets tahu bahwa Shen Yanxiao, gadis yang selalu memperlakukan mereka seperti sampah, telah berubah menjadi kelinci kecil yang jinak di depan seorang guru besar tertentu, apa yang akan mereka pikirkan? Orang hanya bisa mengatakan bahwa di dunia ini, mereka yang memiliki kepalan tangan terbesar adalah bosnya. Tinju Shen Yanxiao tidak sebesar tinju Xiu, jadi dia hanya bisa tunduk padanya. Kalau begitu, jangan biarkan pikiranmu menjadi liar. Gunakan semua jurusmu padaku dan aku tidak akan membalas. Xiu ragu sejenak sebelum memutuskan untuk membiarkan Shen Yanxiao menenangkan pikirannya untuk sementara waktu. Dia akan membiarkannya menyerangnya selama beberapa hari. Akan lebih baik baginya untuk membimbingnya agar berada di pihak yang menyerang terlebih dahulu. Begitu dia sudah beradaptasi, dia akan mengajarinya cara bertarung yang sebenarnya. Baiklah, Shen Yanxiao mengangguk. Karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi lagi, dia mengeluarkan klimens dari cincin luar angkasanya dan memegangnya di tangannya. Shen Yanxiao menelan ludah saat melihat Xiu yang hanya berjarak 5 langkah darinya. Apakah dia ingin dia menyerangnya? Entah mengapa Shen Yanxiao merasa sedikit bersemangat. Sebuah pikiran kecil di dalam hatinya berseru, aku bisa memukul tuanku dengan tepat, tanpa perlu khawatir akan dipukul balik. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan, kata Shen Yanxiao kepada Xiu dengan sok. Dia tidak lagi berniat menahan diri. Ayo, Xiu mengangguk. Shen Yanxiao melengkungkan bibirnya membentuk senyum jahat, dan api jahat menari-nari riang di matanya. Apakah menyenangkan menyiksa orang lain? Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menarik tali busur hingga kencang. Kemudian, dia mengutuk anak panah itu dengan ujung jarinya. Dalam sekejap mata, dia melepaskan jari-jarinya dan anak panah itu melesat ke arah wajah tampan Xiu dengan kecepatan kilat. Senyum Shen Yanxiao semakin dalam, tetapi sedetik kemudian, dia tidak bisa lagi tersenyum. Xiu mencengkeram anak panah itu dengan jarinya, yang langsung menghentikan semua gerakannya selanjutnya. Bab 879, Malam yang Halus 3. Senyum Shen Yanxiao membeku sebelum tiba-tiba berkedut. Xiu menatap Shen Yanxiao dengan mata emasnya yang dingin. Terlalu lemah. Shen Yanxiao ingin mati. Kau membuang-buang waktu terlalu banyak. Kecepatan isyarat tanganmu sudah sangat cepat sehingga kau bisa memulainya saat kau mengambil anak panah. Jika kau melakukannya, kau akan menyelesaikan semua isyarat tangan begitu kau memasang anak panah. Namun, kau punya kebiasaan membuat isyarat tangan setelah memasang anak panah. Itu membuang-buang waktu, dan bahkan jika itu tidak memakan waktu lebih lama, sedikit perbedaan waktu bisa berakibat fatal. Suara Xiu yang sedingin es tidak mengandung sedikit pun emosi saat ia mengomentari serangan Shen Yanxiao.
Seperti yang disebutkan Xiu, Shen Yanxiao selalu mengabaikan fakta bahwa ia membutuhkan waktu kurang dari sedetik untuk memasang anak panah. Di sisi lain, ia juga membutuhkan waktu kurang dari sedetik untuk menyelesaikan isyarat tangan yang dibutuhkan. Ia bisa saja melakukannya sambil menarik anak panah, tetapi ia hanya akan melakukannya secara tidak sadar setelah memasang anak panah. Shen Yanxiao mendengarkan dengan seksama. Xiu benar, dia tidak menyadarinya. Lawan yang kau hadapi selama ini entah sama kuatnya denganmu atau lebih lemah darimu. Dengan perbedaan waktu yang begitu kecil, mereka tidak akan mampu bereaksi dengan baik. Namun, jika kau bertemu seseorang yang telah melalui promosi kelas 2 atau lebih tinggi, kau akan kehilangan nyawamu dalam waktu kurang dari sedetik. Sebelum Xiu sempat menyelesaikan kalimatnya, sosok rampingnya telah menghilang dari pandangan Shen Yanxiao. Detik berikutnya, tangan sedingin es membelai leher ramping Shen Yanxiao. Jika aku musuhmu, kau pasti sudah mati 100 kali. Suara berat Xiu bergema di telinga Shen Yanxiao. Seorang ahli sejati hanya butuh sekejap mata untuk melancarkan serangan. Dalam pertempuran sungguhan, keraguan sepersekian detik pun dapat merenggut nyawa seseorang. Ujung jari Xiu yang dingin menyentuh kulit hangat Shen Yanxiao. Dia tidak mengerahkan tenaga apapun, tetapi perlahan-lahan melepaskan tangannya dari lehernya. Aku mengerti. Shen Yanxiao merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia tahu bahwa Xiu belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia akan berada dalam genggamannya sebelum dia menyadarinya. Xiu mengangguk puas, dan dia muncul di hadapan Shen Yanxiao lagi. Pemanah adalah profesi yang rapuh, dan kebiasaanmu saat menjadi pemanah tidaklah baik. Sebagai seorang pemanah, kamu tidak boleh berada di posisi yang sama persis sebelum atau sesudah serangan. Kekuatan pemanah adalah kelincahan dan jarak jauhnya. Meskipun aku memintamu untuk menyerang, kamu tidak serius melakukannya. Jika kamu tidak terbiasa dengan keterampilan memanahmu, kamu akan menderita di masa depan. Xiu menyilangkan lengannya dengan tenang. Di matanya, serangan Shen Yanxiao penuh dengan kekurangan. Dia hanya mengandalkan kemampuan khususnya untuk berlatih sihir dan aura pertempuran. Ketanyaannya, pengalaman tempurnya sungguh menyedihkan. Jika kamu tidak bisa menyembunyikan jejakmu dengan baik, kamu akan menjadi sasaran empuk. Lawan akan merasakan posisimu dari arah datangnya anak panah. Di masa depan, kamu harus menghadapi orang-orang yang telah melalui promosi kelas 2 ke atas. Akan sulit untuk membunuh mereka dengan satu serangan. Kebiasaanmu saat ini akan dengan mudah membuatmu terekspos dalam pertarungan. Jika mereka tidak mati, kamu yang akan mati. Xiu sangat masuk akal saat dia tanpa ampun menunjukkan semua kelemahan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mendengarkan dengan tenang. Xiu mengatakan yang sebenarnya. Dia pasti telah mengembangkan kebiasaan buruk menyerang. Sebagai seorang pemanah, mereka harus memanfaatkan kelincahan dan jarak jauhnya semaksimal mungkin. Shen Yanxiao senang bahwa Xiu adalah orang yang menunjukkan kekurangannya.